sana aja, itu ada anak panah pendaftaran perkara, masuk ke kanan nanti ada pintu pertama, masuk lagi Mbak, langsung ke pos Bakung. Ya, sebelumnya ke pos Bakung Mbaknya harus pakai ini dulu biar boleh masuk. Makasih. Nah, Ini parkir motornya di mana? untuk parkir motornya di sebelah belakang itu Mbak, itu ada tulisannya. Ya, Mas, makasih. ya Mbak, sama-sama. Selamat pagi Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya mau daftar perceraian. Ya Bu, baik. Ibu kan mau daftar cerai, itu dibutuhkan kalau mau daftar cerai itu dibutuhkan membuat surat gugatan. Nah di sini apakah Ibu membawa persyaratannya dari KTP atau KK lalu buku nikahnya? Bawa Bu. Ya bisa saya cek dulu ya Bu. Bisa saya cek dulu ya Bu. Kalau boleh tahu ini domisilinya Ibu dan suaminya di mana ya? Kalau saya tempat tinggalnya sama suami itu di Tunon. Kalau sekarang suami tempat tinggalnya di Pekalongan. Di Pekalongan, jadi udah bisa ya Bu. Nah dari ini permasalahan awalnya gimana ya Bu? Kalau boleh tahu, lalu terjadinya itu dari kapan? Awalnya dari tahun 2019 sudah sering cekcok atau sudah sering bertengkar. KDRT. Terus suami bangun usaha di Pekalongan tuh waktu pasca pandemi. Nah dari pasca pandemi tersebut tuh kan karena jarang pulang kan, lockdown juga. Terus udah miskomunikasi aja gitu Bu. Tapi Ibu masih dikasih nafkah apa udah lepas suaminya? Enggak dikasih nafkah. Itu kira-kira udah berapa tahun Bu? Udah berapa bulan gitu? Kalau semenjak corona itu berarti 2020 ya Bu. Udah setahun. Akhir 2020. Akhir 2020. Berarti sudah 1 tahun ya Bu kurang lebih? Iya. Sudah 1 tahun. Baik Bu, saya bantu buat surat gugatannya terlebih dahulu ya. Baik Bu, ini sudah jadi surat gugatannya. Nanti Ibu bisa ke kantor pos untuk dilegis dulu, lalu ke fotokopian di fotokopi rangkap 6. Lalu Ibu nanti ke loket 1 ke Mbak Tami untuk mendaftarkan perkaranya ya. Ini identitasnya Ibu, bisa kantor pos terlebih dahulu. Terima kasih ya. Selamat datang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau daftar perceraian Bu. Bisa saya cek dulu? Oh itu surat gugatannya sudah lengkap ya Bu? Ya. Tunggu sebentar, saya hitung pada diri dan dokter terlebih dahulu. Nilai konten ini harus disetor langsung ke Bank BRI karena kami tidak menerima uang tunai. Nanti Ibu bisa langsung ke Bank BRI. Setelah itu kembali lagi ke sini. Terima kasih. Mbak, ini saya sudah ke Bank BRI. Ya. Saya buatkan bukti pendaftaran perkaranya. Ibu bisa menunggu dulu di kursi belakang. Nanti saya panggil. Ya. Atas nama Gian,
Ibu bisa membawa surat salinan gugatan ini. Surat salinan gugatan ini sudah ditantangani, sudah stempel, sama ini ada surat SKUM-nya. Ini saya ke mana lagi ya Mbak? Ini sudah terdaftar surat gugatannya. Nanti Ibu bisa pulang dan kesini lagi setelah ada panggilan dari jurusita. Makasih ya Mbak. Ya. Kepada majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Hadidiyah, Kepala Pengadilan Hukum Syariah, Al-Fatihah. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 123 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PA Tegal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon perhatian, nomor antrian 1 dengan nomor perkara 123 dari PDTG garing 2022 garing PA Tegal atas nama Dian Ayu binti Abdullah melawan Hisham Al-Qadiri bin Katiri dimohon memasuki ruang sidang 1. Selamat pagi, saudara penggugat. Mohon maaf sebelumnya, namanya siapa? Iya, Ayu. Ayu. Mbak Dian Ayu ya. Sebelumnya boleh saya cek identitasnya dulu, kartu identitasnya. Atas nama Dian Ayu ya. Iya. Umur berapa sekarang tadi Mbak? 32. 32 tahun. Sekarang tinggal di mana? Belajar Koma. Kecamatan Pasar. Silakan bisa dimulai. Untuk bagian di sini datang sendiri atau bersama kuasa hukumnya? Saya datang ke sini dengan kuasa hukum. Oh, terima kasih. Benar ada kuasa hukum dari saudara Dian? Betul yang mulia. Tidak. Apakah benar saudara Dian telah mewakilkan kuasanya kepada Anda? Iya, benar. Boleh saya cek identitas Anda dan surat kuasanya? Atas nama siapa? Dian Nabila ya. Terima kasih. Silakan bisa kembali. Kemudian saudara tergugat. Selamat pagi. Tapi Pak Ketua, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Atas nama siapa? Pak Hisham ya. Ya. Boleh saya cek identitasnya? Nama Hisham Fazil. Hisham Fazil Al-Katiri bin Katiri. Sekarang domisili di mana? Di Kalimantan, Kota Pekalongan. Pekalongan. Jadi istri orang sini asli, orang Tegal. Umur berapa sekarang? 40 tahun. Pekerjaan? Pekerjaan wira swasta. Swasta. Silakan bisa
siang ke sini bersama kuasa hukumnya. Iya, bersama kuasa hukum saya. Terima kasih. Dengan siapa namanya? Dengan Gila. Ya. Apakah benar saudara Hisham telah memberi surat kuasa pada mbaknya? Benar. Boleh saya lihat identitas serta surat kuasanya? Atas nama Bella ya? Oh iya. Saya menulis dari sini. Silakan bisa kembali. Baik, sebelum perkara ini kami periksa, saya ingin sedikit mendengarkan alasan apa sih yang menyebabkan Mbak Dian sebagai penggugat mengajukan gugatannya ke sini. Alasan saya mengajukan gugatan kepada pengadilan agama yang pertama yaitu karena sering cekcok antara suami istri, yang kedua pergi dari rumah, yang ketiga tidak mengasih nafkah, yang keempat berselingkuh, Pak. Oh, seperti itu. Untuk Mbak Dian sendiri, sebelumnya apakah ada upaya untuk berdamai dan membicarakan secara kekeluargaan? Sudah berhakim, namun upaya pendamaiannya tidak berhasil. Oke, baik. Jadi Mbak ya, sebenarnya apabila direnungkan, makna dari kasus ini, suatu pernikahan itu dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi oleh rasa saling mengasihi dan sadar akan posisi masing-masing. Jika ada perselisihan atau permasalahan, alangkah baiknya harus kamu dikendalikan dan diselesaikan. Nah, untuk kasus ini, menurut saya apabila dari saudara penggugat dan tergugat dapat mengupayakan perdamaian dengan cara membicarakan masalah keluargaan, pasti bisa. Bagaimana? Diselesaikan secara keluarga saja ya? Tidak, Pak. Untuk tergugat, bagaimana? Selesaikan secara perdamaian saja ya? Ya, kalau saya menginginkan agar istri saya itu sih Pak mencabut gugatannya, karena kembali lagi kasihan ke anak saya dan istri saya, kasihan ke anak saya itu usianya kan masih kecil gitu, masih anak-anak lah, masih butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, apalagi dari ibu itu sendiri. Bagaimana saudara juga lihat tuh kasihan dong sama anaknya masih kecil. Apakah yakin saudara juga tetap mengajukan perceraian ini? Tidak. Kasihankah kepada anak saudara? Untuk permasalahan ini saya sudah pikirkan matang-matang, Pak. Untuk membawa ke ranah pengadilan agama ini saya sudah memikirkan bulat-bulat atas keputusan yang saya ambil. Jadi saya akan tetap mengajukan gugatan ini. Oke, baik. Bila mana saudara penggugat tidak ingin berdamai, maka saya akan melanjutkan perkara ini untuk diperiksa. Saudara sekalian, mengingat upaya damai pada dasar ini masih belum berhasil, maka perkara ini akan diuji untuk mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Terkait teknis dan penjelasan mediasi akan dijelaskan oleh Hakim Anggota 1 Mbak Sofiana Milarsati. Bisa. Kemudian penjelasan dan tata cara mengenai mediasi. Yang pertama, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. 2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 3. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik. 4.
Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikat baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dikategorikan tidak beritikat baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi. 5. Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non-hakim. Jika memilih mediator non-hakim, maka biaya ditanggung para pihak. 6. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dibuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. 7. Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silakan menandatangani formulir penjelasan mediasi. Terima kasih. Untuk saudara penggugat dan saudara tergugat, apakah sudah mengerti apa yang disampaikan oleh hakim nomor 1? Sudah, Pak. Mengenai mediasi? Sudah. Baik, setelah saudara penggugat dan tergugat mendengarkan penjelasan dari yang nomor 1 tentang mediasi, maka saudara penggugat diharuskan untuk memilih mediator, yaitu dari majelis hakim yang memilih atau dari non hakim. Mau dipilihkan dari majelis atau pilih sendiri? Untuk saya dipilihkan dari ketua majelis saja, Pak. Untuk saudara tergugat milih dari hakim atau non hakim ya? Kalau saya dipilihkan oleh majelis hakim aja. Oke, baik, kalau begitu untuk mediator bisa dilihat nama-nama mediator di sana, bisa memilih sendiri atau saya pilihkan. Dipilihkan aja, Pak. Bagaimana saudara penggugat? Bocah. Lo ketawa-ketawa deh. Mau juga. Baik, dari penggugat berarti memilih sendiri atau dipilihkan? Saya dipilihkan saja dari ketua majelis. Oke, baik, kalau begitu saya akan memutuskan bahwa Baiklah, kami memilih hakim anggota 1 Sofyana Umilarsati sebagai mediator. Untuk persidangan kali ini dirasa cukup. Untuk saudara-saudara, nanti silakan datang kepada mediator untuk melakukan mediasi pada waktu yang telah ditentukan. Persidangan ini selesai dan ditunda minggu depan dengan agenda pembacaan mediasi dan pembacaan gugatan. Baiklah, terhadap para pihak untuk menghadap diperintahkan terhadap para pihak untuk menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan tanpa adanya surat panggilan dan persidangan hari ini selesai dan ditunda minggu depan, yaitu pada tanggal 13 Juni 2022 dengan agenda pembacaan hasil mediasi dan pembacaan gugatan. Baiklah, diperintahkan terhadap para pihak untuk menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan agama. Karena perintah tersebut adalah resmi, sidang hari ini selesai dan ditutup dan dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 123/2022/2022/PA Tegal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon perhatian nomor antrian 1 dengan nomor perkara 123/PDTG/2022/PA Tegal atas nama Dian Ayu binti Abdullah melawan Hisham Al-Katiri bin Katiri dimohon memasuki ruang sidang 1. Baik, saudara penggugat, bagaimana hasil dari mediasi kemarin?
mediasi yang dilakukan ya? Untuk mediasi yang dilakukan kemarin, saya rasa gagal atau kurang efektif ya Pak, karena tidak memberikan pengaruh perubahan. Berarti mediasinya gagal ya? Iya Pak. Oke, baik. Apakah sudah ada upaya untuk damai saja bagi pihak penggugat untuk mencabut atau mengakhiri tuntutan ini dengan cara damai, cara keluarga saja? Tidak Pak Hakim, saya akan tetap mengajukan perkara ini ke meja hijau. Oke, baik. Kalau itu untuk tergugat, bagaimana atas tanggapan dari saudara penggugat? Ya, dilanjutkan saja Pak ini. Oke, baik. Selanjutnya karena mediasi gagal, oleh karena itu persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembacaan gugatan. Silakan bagi saudara penggugat bisa membacakan surat gugatannya maupun diwakili oleh kuasa hukumnya. Baik, surat gugatan yang saya nanti akan bacakan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Silakan bisa dibacakan. Baik ya. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal, saya sebagai kuasa hukum penggugat akan membacakan surat gugatan. Posita 1. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan nafkah, KDRT, dan perselingkuhan. 2. Bahwa sejak tahun 2020 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah selama 2 tahun. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi menjalin hubungan selayaknya suami istri. Petitum dari surat gugatan ini primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain suhro tergugat atas nama Hisham binti Kadiri dan penggugat atas nama Dian binti Abdullah. Yang ketiga, nafkah idah sejumlah 10 juta. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. Subsidiar, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah gugatan saudara masih ada yang perlu disempurnakan atau ditambahkan? Cukup, Yang Mulia. Baik. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti maksud gugatan dari saudara penggugat? Sudah Pak Peng. Apakah saudara tergugat sudah siap menjawab gugatan penggugat? Saya akan menjawab melalui kuasa hukum saya. Baik, Yang Mulia, saya selaku kuasa hukum dari pihak tergugat akan menjawab gugatan dari penggugat secara tertulis. Mohon untuk memberi waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menjawab gugatan? 1 minggu. Jadi saudara tergugat ingin meminta waktu selama 1 minggu untuk mengajukan jawaban tertulis ya. Baiklah, karena jawaban dari saudara tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dengan agenda sidang jawaban dari tergugat. Baiklah diperintahkan terhadap para pihak untuk menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan agama karena perintah tersebut adalah resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 123 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PA Tegal
pada hari ini, Senin tanggal 20 Juni 2022, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Maka dari itu, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagaimana kabarnya saudara penggugat dan tergugat? Alhamdulillah saya Pak Hakim. Alhamdulillah sehat Pak Hakim. Oke, baik. Untuk saudara tergugat, apakah sudah siap membacakan jawaban atas gugatan penggugat? Sudah siap Pak Hakim, dan jawaban akan diwakilkan oleh kuasa hukum saya. Oke, baik, silakan untuk kuasa hukum tergugat bisa membacakan jawaban dari tergugat. Baik, terima kasih. Dengan ini hendak mengajukan jawaban tergugat. Yang pertama, bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil atau argumentasi cerai gugat yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut pada surat gugatannya, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata dan tegas adanya. 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada pasal 1865 KUHP Perdata Jo pasal 163 dinyatakan setiap pihak yang beracara mendalilkan sesuatu yang hak wajib membuktikan kebenaran hak atau peristiwa tersebut. Untuk poin pertama, berkaitan dengan alasan diajukan cerai gugat oleh penggugat dan pisahnya antara penggugat dan tergugat adalah kemauan dan keinginan penggugat sendiri yang kesehariannya selalu berada di rumah orang tua penggugat sendiri sampai-sampai kebutuhan anaknya tidak dihiraukan karena sibuk bekerja dan kemauannya sendiri. Yang poin kedua, berkaitan dengan dalil penggugat tentang KDRT adalah sangat mengada-ngada, tidak benar adanya, karena itu penggugat sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan fisik, hanya saja yang terjadi keributan yang berlalu. Terima kasih. Terima kasih saudara tergugat telah membacakan jawaban tergugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara akan mengajukan replik secara tertulis atau lisan? Saya akan mengajukan replik secara tertulis ya Bu ya. Berapakah waktu yang Anda butuhkan untuk mengajukan replik secara tertulis? 1 minggu. 1 minggu. Ya. Baiklah, dikarenakan penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin untuk Senin depan untuk Bu Panitera. Senin depan tanggal berapa ya? Tanggal 27 Juni Pak Hakim. Oke, baik, terima kasih. Persidangan hari ini selesai dan ditunda pada Senin depan tanggal 27 Juni 2022 dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. Baiklah, terhadap para pihak diperintahkan untuk menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari Pengadilan Agama karena perintah tersebut adalah resmi. Sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 123 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PA Tegal pada hari ini, Senin tanggal 27 Juni 2022, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Untuk saudara penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Hakim. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Pak Hakim. Apakah masih tetap ingin bersikukuh untuk mengajukan perceraian? Saya akan tetap mengajukan gugatan ini Pak. Apakah sudah ada upaya hukum untuk berdamai saja, diselesaikan secara keluargaan, diomongin baik-baik?
Bagaimana saudara penggugat? Sudah Pak, tapi menurut saya mungkin karena terlalu lama meninggalkan rumah, jadi sudah tidak bisa lagi tergoyahkan, akan tetap mengajukan gugatannya. Oke, baik. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah siap untuk membacakan repliknya? Siap Pak Hakim. Silakan saudara penggugat atau kuasanya untuk membacakan replik penggugat. Saya sebagai kuasa hukum akan membacakan replik. Replik 1. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat pada angka 1 dalam jawabannya dan tetap bertahan pada dalil gugatannya penggugat pada angka 1. Bahwa yang benar adalah penggugat dan tergugat semenjak pisah sudah tidak pernah berhubungan dan tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. Terima kasih. Bagaimana saudara penggugat? Apakah ada yang masih ingin disampaikan atau disempurnakan dari jawaban replik penggugat? Sudah tidak ada Pak Hakim. Baik, kalau begitu, bagaimana saudara penggugat? Apakah akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis? Saya akan mengajukan duplik secara tertulis melalui kuasa hukum saya, Pak Hakim. Berapa waktu yang Anda butuhkan untuk mengajukan duplik secara tertulis itu? Baik Bapak Hakim, saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk menjawab replik dari penggugat. Baiklah, dikarenakan tergugat mengajukan duplik secara tertulis, maka sidang hari ini saya nyatakan ditunda sampai hari Senin pada tanggal 4 Juli 2022 untuk pembacaan duplik dari tergugat. Baiklah, terhadap para pihak penggugat dan tergugat, baiklah, diperintahkan terhadap para pihak penggugat dan tergugat untuk menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan tersebut, yaitu pada tanggal 4 Juli 2022. Ulang-ulang. Baiklah, terhadap para pihak untuk menghadap persidangan. Baiklah, diperintahkan terhadap saudara penggugat dan tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan agama. Karena perintah tersebut adalah yang perintah resmi, sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 123 /PDTG /2022 PA Tegal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, bagaimana kabarnya saudara penggugat? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Hakim. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sudah Pak Hakim. Baik, apakah masih terus diusahakan upaya damai bagi saudara untuk membicarakan secara kekeluargaan saja dan tidak menempuh jalur hukum ini? Tidak Pak Hakim, saya akan tetap kekeh mengajukan gugatan ini. Baik, barangkali ada sedikit nasihat dari hakim anggota 2.
Terima kasih Bapak Hakim Ketua. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan, anikau sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang artinya nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golongan kami. Jadi tentunya pernikahan itu di dalamnya jadi tentunya dalam pernikahan itu terdapat banyak kenangan. Bahkan suka duka itu kita bareng di situ. Apalagi kondisi fokus. Jadi pernikahan itu merupakan ikatan yang suci, yang sangat disayangkan sekali jika pernikahan itu berakhir, apalagi berakhirnya sampai ke jalur perceraian. Dampak terbesar perceraian sendiri itu seperti pihak tergugat tadi bilang, dampak terbesar yaitu terhadap anak. Anak akan kurang kasih sayang dari orang tua. Memang perceraian itu halal, tetapi perceraian merupakan perceraian bisa dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya harapkan penggugat bisa mengurungkan niat perceraian itu. Bagaimana penggugat? Mungkin karena memang hadis tersebut karena mungkin sudah lama meninggalkan rumah, bukan 1 atau 2 bulan, melainkan 2 tahun, saya akan tetap kekeh untuk mengajukan gugatan ini. Kapan ya? Akuannya Gus. Tapi kan dalam permasalahan itu pasti ada titik temunya, dan titik temunya itu pasti yang lebih bagus tuh pasti ada. Apalagi kita dibicarakan secara kepala dingin dan kekeluargaan, itu pasti ada titik temu yang baik selain perceraian. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan duplik? Sudah siap Pak Hakim. Silahkan saudara bacakan duplik saudara. Baik, terima kasih waktunya. Memberitahukan dengan hormat untuk dan atas nama selaku kuasa hukum dari tergugat Hisham, dengan ini hendak menyampaikan duplik atau tanggapan atau sanggahan atas replik penggugat sebagaimana tersebut pada surat repliknya tertanggal 27 Juni 2022, bahwa secara tegas dan jelas tergugat menolak seluruh dalil atau argumentasi baik yang tersebut pada replik penggugat maupun surat cerai gugat penggugat terdahulu, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata dan tegas adanya, bahwa sebelum tergugat menanggapi dalil atau argumentasi atas replik penggugat secara keseluruhan, tergugat hendak menanggapi atas kekeliruan bahkan kesalahan yang krusial yang dikemukakan oleh penggugat baik yang pada replik penggugat dalam korelasinya yang dihubungkan dengan yang tersebut pada surat cerai penggugat. Terima kasih. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada hal lain? Bagaimana saudara tergugat? Masih adakah hal yang Bagaimanakah saudara tergugat? Masih adakah yang ingin disempurnakan atau tambahkan atas jawaban duplik dari tergugat? Sudah cukup Bapak Hakim. Sudah cukup Bapak Hakim. Baik, kalau begitu kami rasa dalam menjawab ini dirasa cukup. Agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Para pihak dari penggugat sudah
membawa saksi-saksi dan alat bukti untuk pembuktian? Untuk pembuktian dari penggugat belum bawa saksi, Pak. Bagaimana dari saudara tergugat? Apakah sudah membawa alat bukti dan saksi-saksi untuk melakukan pembuktian? Kalau dari tergugat sendiri belum membawa saksi beserta alat buktinya, Pak. Baik, kalau seperti itu, karena dari saudara penggugat dan tergugat belum membawa saksi dan alat bukti, maka persidangan pada hari ini saya nyatakan cukup dan ditunda pada Senin besok. Untuk Bu Panitera, Senin besok tanggal berapa, Bu ya? Tanggal 11 Juli pagi. Baik, terima kasih Bu Panitera. Persidangan hari ini saya akan selesai dan ditunda pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dengan agenda pembuktian dari penggugat dan tergugat. Baiklah, diperintahkan terhadap para pihak untuk menghadap ke persidangan pada hari tersebut tanpa adanya surat panggilan dari Pengadilan Agama. Karena perintah tersebut adalah perintah resmi, sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam perkara pertama, perkara nomor 123/PDTK/PDTK/2022 Tegal pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian. Maka dari itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pihak penggugat dan pihak tergugat, agenda sidang hari ini adalah pembuktian, yaitu saudara penggugat dan tergugat memberikan bukti-bukti secara tertulis maupun melalui saksi-saksi untuk diajukan ke pengadilan. Silakan kepada pihak penggugat bisa mengajukan alat bukti tertulis berupa untuk pihak penggugat, apakah sudah membawa saksi-saksi untuk dihadirkan kemari? Sudah, Pak Hakim, saya membawa 2 orang saksi. Baik, silakan Bu Panitera bisa mengambil saksi-saksi dari pihak penggugat. Kami panggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 123/PDTG/2022/PA Tegal, dimohon memasuki ruang sidang 1. 3, 2, 1. Baik. Saudara saksi dengan saudara Titami, Iya betul, yang mulia. dengan saudari Bu Melisa, Betul yang mulia. Iya betul yang mulia. Mak. Betul yang mulia. baik untuk saudara saksi. Sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah dalam Anda diajukan untuk menjadi saksi ini ada paksaan dari pihak luar? Tidak ada yang mulia. Saudara Melisa? Oke, baik, berarti ini benar murni karena
hadis. Saya tanya. Yuk. Baik, sebelum menjadi saksi, apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Oke, baik, kalau begitu silahkan untuk rohaniawan bisa melakukan sumpah. Silahkan saudara saksi untuk berdiri terlebih dahulu. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya ya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah. Berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tapi juga pada Tuhan yang Maha Esa. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk saudara Bu Melisa silahkan duduk, dan untuk saudara Titami bisa maju ke depan sedikit lagi. Saya memberi kesempatan kepada Hakim Anggota 1 untuk bertanya kepada saksi. Silakan. Ulang. Baik, saya memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota 2 untuk bertanya. Saja dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Titami Farah. Binti Bapak Setia ya? Iya betul Bu. Mbak Titami kenal dengan Mbak Dian? Kenal. Mbak Dian tetangga saya. Apa jangan gitu? Polisi Sama, ya kenal dengan Mbak Dian. Dia kenal. Mbak Dian adalah istri dari Mbak kok. Orang, iya kenal. Saja dengan Mbak Farah? Iya betul Bu. Binti Bapak Setia? Iya Mbak Farah kenal dengan Mbak Dian? kenal Bu. Itu siapanya Mbak? Tetangga saya. Oh iya, berarti Mbak Farah tetangganya Mbak Dian. Otomatis kenal dengan suaminya ya? Kenal Bu. Siapa namanya Mbak? Pak Hisham. Oh Pak Hisham. Kalau boleh tahu, Pak Hisham itu kerjanya apa ya Mbak? Pak Hisham kerjanya kalau setahu saya dia pengusaha batik Pengusaha batik di Tegal dan punya cabang di Pekalongan. Oh itu cabangnya ada berapa itu? Cabangnya baru di Pekalongan. Oh iya. Terus Mbak Farah ini bertetanggaan sudah berapa lama ya? Saya tetanggaan dengan Bu Dian sejak Bu Dian menikah dengan Pak Hisham tahun 2012. Oh berarti sudah lama ya berarti? Iya, sekitar 10 tahun. Oh iya iya. Berarti sudah kenal jelas ya sama keluarga mereka ya? Iya, kenal sebagai tetangga. Kak Mbak Farah sendiri tahu nggak permasalahannya apa kok sampai Mbak Dian menggugat suaminya ke pengadilan? Kalau setahu saya sejak awal pandemi itu sering terjadi percekcokan, pertengkaran antara Bu Dian dan Pak Hisham. Iya. Kalau permasalahan perselingkuhan pernah dengar atau pernah melihat? Kalau itu saya kurang paham. Kurang paham ya. Oh ya, jadi seperti itu ya. Iya. Oh ya. Ya silakan bisa keluar. Iya. Terima kasih Bu. Untuk saksi kedua, saudara Bu. Lanjut Pak. Untuk saksi kedua dengan Bu Melisa ya. Iya Pak. Silakan bisa berdiri. Hakim anggota 2 bisa memberikan pertanyaan. Anggota 1 tuh. Kepada Hakim anggota 1 bisa memberikan pertanyaan. Baik, saudara saksi, sebelumnya siapa nama panjenengan? Melisa. Hubungan panjenengan dengan
penggugat? Saya ibunya. Baik. Sebagai ibu pasti panjenengan tahu sudah berapa lama pernikahan antara Mbak Dian dengan Pak Hisham? Ya kurang lebih 10 tahun. Apakah pernikahan itu ada pemaksaan? Tidak ada. Saling suka. Berarti mereka saling mencintai ya? Oh itu juga. Apakah dalam pernikahan mereka ada pemaksaan? Tidak ada. Sebagai ibu, apa yang Anda ketahui dalam permasalahan antara Mbak Dian dan Pak Hisham? Setahu saya waktu itu saya berkunjung ke rumahnya Dian. Terus saya melihat percekcokan antara Dian dan Hisham. Mengenai perselingkuhan, apakah Anda mengetahuinya? Oh kalau itu tahu Bu. Soalnya waktu itu saya sama Mbak Dian ini kan pergi ke Pekalongan buat ketemu Hisham karena dia kan jarang pulang. Malahan itu udah nggak pulang 1 tahun, nggak nafkahi juga. Lah dari sana saya melihat sendiri Hisham itu sedang selingkuh sama wanita lain. Jika tidak dinafkahi, bagaimana Ibu Dian menafkahi anaknya? Oh, Mbak Dian kan kerja, jadi dia nafkahi sendiri anaknya. Baik. Sebagai ibu, apakah Anda pernah mencoba untuk mendamaikan Mbak Dian dengan Pak Hisham? Sudah sering Bu, tapi tetap gagal. Baik, terima kasih untuk yang 1. Untuk saudara saksi 2 bisa meninggalkan ruang sidang. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan keterangan saksi, apakah ada sanggahan atau tanggapan dari pihak tergugat mengenai keterangan tersebut? Untuk sanggahan sendiri tidak ada Pak Hakim. Baik. Untuk saudara tergugat, apakah Anda sudah membawa saksi-saksi dan alat bukti? Sendiri dari pihak saya tidak bisa menghadirkan yang mulia dikarenakan jarak dari Pekalongan ke Tegal itu lumayan jauh dan ini pun masih hari kerja bukan hari libur. Terima kasih yang mulia. Baik, kami rasa untuk pembuktian kali ini cukup. Setelah pembuktian ini, apakah saudara penggugat dan saudara tergugat akan tetap kekeh untuk mengajukan perceraian ini? Tidak ingin diselesaikan secara damai saja, untuk diselesaikan secara baik. Baik. Saya akan tetap menunggu. Ya. Baik, setelah tadi pembuktian telah selesai dengan penggugat menghadirkan 2 saksi dan tergugat belum bisa menghadirkan saksinya, apakah saudara penggugat ingin tetap mengajukan perceraian, tidak ingin diselesaikan secara damai saja, dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan, seperti itu? Tidak Pak Hakim, saya akan tetap melanjutkan gugatan ini sampai putus. Untuk saudara tergugat, bagaimana pendapatnya? Apakah tetap ingin berpisah atau gimana? Tahan dulu. Sekarang bagaimana saudara tergugat? Apakah masih ingin melanjutkan perceraian ini atau
berdamai saja, berjalan baik-baik dengan saudara penggugat. Baik Pak Hakim, kalau dari saya mending langsung dilanjutkan saja, karena dari kemarin saya sudah mencoba untuk agar kita bersatu lagi dan istri saya memengaruhi istri saya agar berpikir ke depan ya untuk untuk membatalkan gugatannya di sini. Namun tidak berhasil, saya pikir ya udah langsung aja saya terima putusan yang bagus. Oke, baik. Mengingat saudara penggugat dan tergugat sudah kekeh atas pendirian masing-masing, maka majelis hakim pada persidangan kali ini merasa cukup dan menunda sidang untuk minggu depan, yaitu pada tanggal 18 Juli dengan agenda musyawarah majelis dan pengambilan dan pembacaan putusan. Jawaban dari penggugat dan tergugat masih kekeh untuk berpisah, maka saya nyatakan sidang hari ini cukup. Persidangan hari ini selesai dan ditunda minggu depan, yaitu pada hari Senin 18 Juli 2022 dengan agenda musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Baiklah, terhadap para pihak diperintahkan untuk menghadap ke persidangan pada hari tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan agama, karena perintah tersebut adalah perintah resmi. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 123 /PDTG /2022 /PA Tegal pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan, maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apakah saudara sudah siap mendengarkan keputusan sidang pada hari ini? Siap Pak. Bagaimana bila saudara damai saja dengan mengupayakan cara damai, berbicara secara kekeluargaan terhadap tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik-baik saja? Saya pikir kalau putusan pengadilan memang itu yang terbaik bagi keluarga saya akan terima dengan baik. Dan apapun itu putusannya, kami sebagai orang tua anak akan memberikan yang terbaik untuk anak kami ke depannya. Baik, bila itu minta saudara. Untuk saudara tergugat, bagaimana? Apakah masih ingin tetap melanjutkan atau ingin membicarakan secara baik-baik saja, menasihati istri tergugat agar damai dan tidak menyelesaikan perkara ini sebelum putus? Kalau saya pasrah aja Pak Kim, karena dari kemarin sudah saya mengusahakan agar damai secara keluargaan, namun ternyata tidak bisa. Ya mau gimana lagi ya, saya tetap menghormati keputusan dari pengadilan agama ini, baik kedepannya putus ataupun gimana ya saya terima aja. Itu Pak Kim. Baik saudara penggugat dan tergugat, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan atas perkara nomor 123 /PDTG /2022
garis miring PA Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara penggugat saudara Dian Ayu binti Abdullah dan saudara tergugat Hisham bin Katiri dalam duduk perkaranya dan seterusnya. Pertimbangan hukum menimbang dalam konvensi dan rekonvensi dan seterusnya. Mengadili dalam pokok perkara memutus 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 baik sugul dari tergugat Hisham bin Katiri terhadap penggugat saudari Dian Ayu binti Abdullah. Yang ketiga, mengabulkan nafkah idah sejumlah 10 juta rupiah. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara sebesar 1.500.000 rupiah. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tegal pada hari Senin 18 Juli 2022 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut didampingi panel pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat. Saudara tergugat, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya banding. Apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak Pak Hakim, saya rasa sudah cukup. Bila mana saudara ingin mengajukan banding, maka setelah putusan ini masih ada dengan waktu 14 hari untuk mengajukan banding. Iya Pak Hakim, terima kasih informasinya. Untuk persidangan pada hari ini dirasa sudah cukup. Sidang pada hari ini saya nyatakan selesai dan dinyatakan ditutup. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini lo mau ambil sisa panjar biaya. Saya cek dulu ya. Ini ada sisa biaya panjar, itu mau tanda tangan dulu. Mau ambil akta cerai buat atas nama siapa ya? Dian Saputri. Bentar ya, Mbak. Iya. Tunggu, Mbak. Cek dulu. Mbak, udah benar, Bu. Terima kasih.